Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihil ma ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para ibu jamaah Masjid Zikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati, para bapak, para ibu, remaja, putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara, santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati. Alhamdulillah Allah mempertemukan kembali dalam mengkaji firman Allah Al-Quran. Kali ini kita kaji Quran surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tata krama terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Mustafa Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Qimam Qama Syekh Maulana Arif Billah Haji Amlan Ali wa masyikhna muallimina nafa'ana bidarini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengarkan bacaannya surah Al-Hujurat 1 sampai 5 dibacakan oleh Ibu Hajah Muflihah, diterjemahkan Ibu Dr. Gigi Farida Ariyati. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan Maha Pengasih di akhirat. Wahai orang-orang yang kalian beriman, janganlah kalian mendahului ketetapan Allah. Wahai orang-orang yang kalian beriman, janganlah kalian mendahului ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian, melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan suara kepadanya dalam perkataan, sebagaimana kerasnya sebagian kalian terhadap yang lain. Nanti bisa terhapus segala amal kalian dan kalian tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji oleh Allah dan hati mereka untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau, Muhammad, dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mereka mengerti. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Baca Muflihah, Ibu Dr. Gigi Farida Ariyati, para ibu dan para pemirsa. Masya Allah, Allah mengajari kita sopan santun, tata krama kepada guru. Kalau zaman awal Islam kepada Nabi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Bainatillahi, di hadapan Allah, wa rasuli, dan rasulnya. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alim, lagi maha mengetahui. Allah melarang orang-orang beriman mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Menetapkan hukum sebelum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau ngarang hukum terpengaruh, tergantung oleh anggapannya. Kalau dulu mungkin ada wahyu yang belum turun, jadi hukum akan ditetapkan dengan wahyu. Kalau sekarang wahyu sudah sempurna dalam Quran, disempurnakan dalam hadis. Apakah hadis itu wahyu? Iya. Bukannya wahyu hanya Al-Quran. Hadis itu juga wahyu. Apa artinya? Nabi tidak bersabda kalau bukan dari Allah. Dalam Quran surat An-Najm disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Wama yantiqu, dan Nabi tidak berbicara, tidak berkata, anil hawa, dari kemauan rendahnya sendiri, dari kemauannya sendiri. In huwa, sesungguhnya kata-kata itu tidaklah katakan illa kecuali wahyun wahyu yuha, yang diwahyukan. Kenapa hadis itu wahyu? Karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Nah, kalau dalam ulumul hadis disebutkan fungsi hadis pada Al-Quran itu nomor 1, bayan tabyin, keterangan yang menjelaskan. Nomor 2, bayan takkid, keterangan yang menguatkan. Nomor 3, bayan takrir, keterangan yang menetapkan. Yang nomor 4, bayan tasyri', keterangan yang menciptakan hukum. Dalam Al-Quran belum ada, tapi kemudian Nabi diberi pemahaman wahyu, ya, hadis menetapkan hukum. Dalam Quran enggak ada. Nah itu fungsi. Jadi semua hadis adalah wahyu. Dan semua Quran adalah asbabul wurud. Nopo asbabul wurud niku. Kalau Quran kan asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang menghantarkan turunnya ayat, itu asbabun nuzul. Kalau asbabul wurud, peristiwa yang menyebabkan keluar hadis. Nah semua Quran kan dijelaskan Nabi, berarti semua Quran asbabul wurud. Apa itu? Ya supaya tahu dikit ya apa itu ilmu, dalam ilmu hadis. Allah melarang orang beriman menetapkan hukum yang bukan berdasarkan dari Allah dan Rasulnya, yang bukan berdasarkan dari Quran dan hadis. Quran dan hadis sudah lengkap. Kalau enggak lengkap bagaimana? Para imam mujtahidin sudah menyiapkan pasang kuda-kuda, sudah jogo-jogo. Quran sudah enggak turun, hadis sudah enggak keluar, maka bagaimana kalau ada peristiwa-peristiwa yang tidak ada dalam Quran dan hadis, maka para imam, para ahli ijtihad menyusun namanya qaidah fiqhiyah. Qaidah fikih yang disusun berdasarkan Quran hadis. Jadi semua peristiwa di dunia ini ada dasar hukumnya. Quran, hadis, ada juga qaidah fiqhiyah. Ada juga kalau dulu itu sumber agama, sumber syariat itu selain Quran hadis, ada qiyas, ada ijma'. Qiyas itu penyamaan suatu peristiwa dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Kalau ijma' adalah kesepakatan ulama sedunia untuk menetapkan sesuatu hukum berdasar Quran dan hadis. Nah, kenapa tidak boleh membuat hukum sendiri kecuali dengan Allah dan Rasulnya? Kita akan menjadi sesat. Kita akan menetapkan hukum berdasarkan nafsu. Ini yang biasa terjadi di masyarakat adalah penetapan pembagian waris. Ngene apa mboten? Kadang sakarepe dhewe wis padha lanang wedok, sing lanang gak ngeramut bapak ibu, sing wedok sing ngeramut padha. Niku bikin hukum sendiri, bukan. Dalam Quran sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, diuraikan dalam hadis lagi. Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan akhir surat Nisa itu sudah jelas di sana. Untuk ngendikan masalah uang itu loh, Allah itu firman-Nya sampai rinci. Padahal sholat saja cuma aqimus sholah, dirikan sholat. Bapak Allah tahu persis manusia itu matre. Kalau masalah uang itu mbok mati wani, ya Allah subhanahu. Pun tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan nafsu, tapi berdasarkan firman Allah, Al-Quran dan hadis. Dasarnya apa? Takwa Allah, takwa kepada Allah. Menerapkan apa? Dasarnya takwa pada Allah. Allah boleh apa enggak ya? Allah benci apa enggak? Allah sudah menerapkan seperti ini, kalau dilanggar gimana? Ya pasti neraka. Kalau enggak percaya buktikan. Wal innallaha sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Mendengar tanpa butuh suara. Mengetahui tanpa ada bukti nyata di depannya. Allah kalau melihat mengetahui seorang berbuat sesuatu pada waktu itu, sampai hari kiamat tetap berada di dalam pengetahuan Allah. Lain kalau kita kan butuh waktu dan tempat. Nanti pulang sudah enggak tahu semua. Kalau ketemu gitu tahu bu ini. Itu sami'un alim, Allah mendengar. Yang dengar Allah adalah hati kita, pikiran kita.
rohani kita, hati nurani kita yang didengar oleh Allah. Baguskah atau jahat tanpa tidak bisa dipoles apa-apa, langsung dibidik oleh Allah. Allah Maha tahu. Maka hati-hati harus dijernihkan supaya enggak jahat karena selalu dimonitor oleh Allah. Ya, dengan sinyalnya pasti primanya, Masya Allah. Selanjutnya bagaimana akhlak pada Rasulullah di sini dijelaskan lagi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ya ayyuhalladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, la tarfa'u, jangan kau meninggikan aswatakum, suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suaranya nabi. Wala tajharu, dan janganlah kau mengeraskan lahu untuk nabi bil qauli, dengan ucapan. Kajahri ba'dikum, seperti kerasnya suara sebagian kalian, li ba'din, pada sebagian yang lain. Antah bato, bisa menjadikan hapus a'malakum, amal-amal kalian, antum, dan kalian la tasyurun, kalian tidak merasa. Masya Allah, kepada Rasulullah. Rasulullah enggak ada, sekarang pada siapa? Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Meninggikan suara di atas suara guru saja itu Allah enggak boleh. Betapa Allah itu mendidik murid supaya sopan kepada guru. Karena guru itu wakilnya Allah di bumi, memberi ilmu pada kita. Ngerti apa mboten? Kalau orang tua wakilnya Allah di bumi untuk melahirkan kita. Kalau guru wakilnya Allah untuk memberi ilmu pada kita. Maka Allah kasih tahu supaya ilmu bermanfaat, jangan kau tinggikan suaramu di atas suara Nabi, di atas suara gurumu. Jangan kau bicara keras seperti bicara dengan temannya sendiri. Jadi tetap masih ada sopan santun. Ya, Hasyim Asy'ari itu ngarang buku namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, itu akhlaknya guru dan murid. Jadi guru ya ditoto akhlaknya supaya sayang, supaya menghormati, sayang kepada murid. Murid juga gitu, supaya dapat manfaat. Masya Allah, ditoto setiap langkahnya, tindakannya, duduknya, suaranya, sikapnya, Masya Allah. Sekecil-kecilnya itu, saking pirsa ini ya Hasyim Asy'ari, bahwa jika murid nggak sopan pada guru tidak dapat ilmu manfaat. Suara aja nggak boleh, Pak Guru, itu Masya Allah. Bu Guru, bener buat nonton ya. Datang dekat Bu Guru, Pak Guru, gitu bukan dari jauh, Pak Guru. Masalah itu kan kayak pada temannya, kepada teman, Pak Herek kan tidak ada masalah. Kamu jangan mengeraskan suaramu kepada Nabi, kepada guru, kepada ulama, seperti kerasnya suaramu kepada sesama teman. Kalau kepada Nabi enggak boleh, kenapa Allah enggak boleh? Coba, kenapa Allah enggak membolehkan kita suara keras kepada Nabi, kepada guru, pada Nabi dulu? Itu menyakitkan hati Nabi. Menyakitkan hati Nabi. Jadi Nabi seakan-akan dianggap seperti temannya gitu. Padahal Nabi itu Masya Allah, coro Jawa ya, tirakate untuk umatnya itu pol-polan bon. Okay. Pokoknya yang dirasa itu aku berat nggak apa-apa, yang penting umatku masuk surga. Yang penting umatku jadi orang yang mulia di antara umat-umat yang lain. Pol niku napa jenenge usaha berjuang untuk umatnya. Umatnya tiba nganggap temannya aja. Nabi jangan gitu, Nabi kok suka nah. Dengan gurunya juga gitu, ya dengan gurunya dipanggil apa dipanggil, kalau dulu zaman Syekh Hasyim Asy'ari, pondok zaman dulu, guru itu kalau muda dipanggil Mas, kalau tua dipanggil Mbah. Jadi enggak ada panggilan Pak, Mas atau Mbah. Guru itu dulu. Mas yang muda-muda yang diangkat oleh Hasyim sebagai
sebagai badal nggih, sebagai khalifah itu ganti kali asih tindak dia yang itu dipanggil Mas ya, Mas. Ayah saya itu namanya Muhammad Yakub. Ada muridnya ayah saya yang jadi guru saya. Abah Mas'ud itu ngendikan, "Oh, Mas Yakub itu dulu guru saya." Jadi panggilnya Mas. Ternyata memang guru dulu dipanggil Mas. Bukan berarti merendahkan. Memang seperti itu panggilannya. Kalau sekarang guru dipanggil Mas nggak umum kan? Dianggap merendahkan. Mas. Guru sekolah panggil Mas. Karena sudah enggak seperti itu lagi. Sekarang ada Pak Guru, Bu Guru, tua, muda, sedang ya. Sama Pak Guru, Bu Guru. Nek juga Bu Guru, bukan Mbah, Nek, bukan. Jadi kalau kita bersuara tinggi, bersuara keras pada guru, Allah berfirman di sini, itu menyakitkan hati guru. Merasa guru direndahkan, dilecehkan. Meskipun sebenarnya guru tidak ingin disanjung-sanjung. Gimana betul? Tapi tentu guru akan merasa murid yang sopan dan murid yang napa gak sopan, guru akan merasa. Itu akan mempengaruhi dapat ilmu manfaatkah apa enggak? Apalagi menyakiti hati gurunya. Kalau dia tidak berniat menyakiti, gurunya sakit hati, tersinggung, itu sampai dia salah dewi ya. Amatnya enggak niat menyakiti, tapi gurunya tersinggung. Itu berarti Allah Maha tahu hatinya, hati murid itu. Nggih, hati murid. Jadi kalau toh ada miskomunikasi ya, misunderstanding, salah paham, maka Allah yang Maha tahu hatinya. Ada murid menyakiti guru, tapi gurunya memaafkan. Allah juga Maha tahu. Dapat manfaat apa enggak? Mungkin juga iya karena gurunya ridho, mungkin juga enggak karena Allah enggak ridho. Yang jelas sopanlah kepada guru, sopanlah kepada, di sini adalah Nabi. Kalau zaman Nabi dulu, antah batu amalukum, amalmu jadi rusak, jadi hilang pahalanya. Kalau sekarang, tidak dapat ilmu manfaat, meskipun kumlot, ya, tertinggi, itu hanya dalam tulisan. Ketika dia berhadapan dalam kehidupan nyata dengan manusia, wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tidak adanya. Kenapa? Karena tidak dapat ilmu manfaat itu sama dengan tidak punya ilmu. Meskipun dia pinter, ada santri itu ya, kalau dengan gurunya sombong. Ketika pulang sekian lama ketemu gurunya, sekarang ngajar di mana nak? Enggak ngajar Bu. Kenapa? Enggak ada yang mau saya ajar. Coba, karena sombongnya waktu berhadapan dengan guru. Padahal gurunya tahu anak itu pinter. Iya. Tapi hanya karena akhlaknya enggak baik pada guru, ilmu enggak manfaat, Masya Allah. Antah batu amalukum, rusak amalmu, atau ilmu enggak manfaat. Wa antum la tash'urun, dan kalian enggak merasa, dia enggak merasa. Ya, ketika dia pulang enggak bisa ngajar, itu enggak merasa bahwa dulu karena sombong saya pada guru enggak merasa. Masya Allah. Jadi perlu belajar akhlak, perlu belajar tata krama. Apa bedanya akhlak dengan tata krama? Kalau akhlak itu hubungan manusia dengan Allah, kalau tata krama manusia dengan manusia saja. Jadi sebenarnya manusia dengan guru, dengan nabi itu masuk dalam daerah akhlak. Dalam Al-Hujurat ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim." Innal ladzina, orang-orang yaghudduna, mereka menahan aswatahum, suara-suara mereka, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah, ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang imtahana, teruji atau menguji Allah qulubahum, hatinya, littaqwa, untuk takwa. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun, dan pahala, azim, yang agung, yang besar. Kalau kita berupaya menahan suara kita di hadapan Rasul, menahan apa emosi, apa perasaan, apa suara di hadapan Rasul supaya tetap sopan pada Rasul, mereka lah orang yang hatinya ditunjukkan Allah dengan diuji sopan pada Rasul, sopan pada Rasul, dan ditolong menjadi orang yang takwa. Bagi mereka Allah menjanjikan
dapat ampunan dan pahala yang agung. Bayangkan. Ternyata tidak menentang pada guru, tidak bersuara pada guru, itu butuh usaha. Sungguh-sungguh. Buktinya apa? Buktinya Allah berfirman kalau orang bisa menahan suaranya pada guru, bisa menahan emosinya pada guru, maka orang itu diuji hatinya oleh Allah supaya takwa. Namanya ujian, masa ada yang mudah? Pasti ada tantangan, diuji lalu ini guruku, apa ini guruku. Bahkan untuk dapat ilmu manfaat, bukan hanya gurunya wa usulihi wa furu'ihi. Usulihi itu ke bawahnya, putranya, cucunya, cicitnya itu tetap dihormati. Wa furu'ihi, asal apa? Wa usulihi, asal-asalnya, bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, mbahnya, itu tetap dihormati. Itu menghormati guru, menghormati kalau waktu Rasulullah, Masya Allah. Ternyata itu harus ada usaha keras taat pada guru supaya dapat manfaat, supaya dapat ampunan, supaya dapat pahala yang agung. Pasti bahagia kalau orang itu kepada gurunya sopan. Ada seorang murid yang akan jadi wali oleh Allah, cerita kepada saya. Ada seorang murid, mungkin dia menyerahkan dirinya mungkin ya. Di hadapan gurunya enggak salah, tapi dimarah-marahi sama gurunya. Dimarah-marahi, dia enggak salah. Biasanya kalau enggak salah dimarahi gimana? Marah-marah, iya. Anak dimarahi ibunya, anak enggak salah, ibu itu loh, kan gitu. Itu murid enggak salah dimarahi gurunya. Murid itu diam saja. Gusti Allah pirsa kula saling menapa-napa kula dididik guru kula. Apa yang terjadi? Diangkat jadi waliullah murid itu. Itu adalah yaghudduna aswatahum inda Rasulillah. Menahan suaranya, hatinya, mungkin emosinya di hadapan Rasulullah, di hadapan guru. Itu intahanul ala qulubihim. Diuji hatinya oleh tapi littaqwa. Akhirnya dapat maghfiratun ajrun azim, ampunan dan pahala agung, diangkat jadi waliullah, Masya Allah. Dan itu nyata, saya melihat nyata, tahu nyata itu seperti itu. Apa praktek dari ayat ini, Masya Allah. Ada yang tanya sebelum dilanjut? Monggo Bu Nurul Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Punyai, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Punyai, tadi hal jenengan ngaturakan tentang waris kalau antara laki-laki dan perempuan itu memang beda. Tapi gimana ada sebagian dari keluarga Punyai yang menyamaratakan antara warisan laki-laki dan perempuan itu dengan dalih sudah bermusyawarah. Seperti itu. Ini terjadi di keluarga teman saya seperti itu, yang kakaknya yang laki-laki yang nggak bisa kita jari ini kepingin sing islami kok nggak seperti itu. Itu kan sudah bermusyawarah katanya gitu. Itu yang pertama Punyai. Terus yang kedua, tawaduk kita kepada guru seperti yang dituntunkan di Al-Quran ini Punyai. Tapi sekarang itu eranya kadang guru itu dianggap seperti teman Punyai. Mereka berdalih untuk keakraban agar bisa menyatu dengan muridnya, itu segala sesuatu yang enggak seperti antara guru dan murid. Mereka memang gurunya nanti mengkondisikan seperti ini Punyai. Ini bagaimana cara mendidik seperti itu, cara mengatasinya, cara mengingatkannya itu bagaimana. Terus yang ketiga Punyai, jikalau kita harus begitu tawadhu, begitu menghormati guru, bagaimana dengan seorang guru yang ada penyimpangan dan kita tidak setuju dengan beliau-beliaunya. Cara kita untuk menyatakan ketidaksetujuan kita itu adabnya bagaimana yang baik Punyai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi, laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berdasarkan musyawarah diputuskan sama. Gini ku jenenge musyawarah mlebu neraka. Lah nggih to? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi yang laki 2 bagiannya perempuan. Kalau enggak percaya buktikan. Yang bagi seperti itu dan sudah dikatakan enggak mau, di dunianya kolab, di akhirnya neraka. Dunianya mesti yang makan yang lain. Yang sakit nggak sembuh-sembuh, sing anaknya nakal, sing bangkrut, sing macam-macam itu enggak. Nanti di akhir masuk neraka karena mau makan. Tapi ikhlas kok,
mungkin sudahnya ikhlas, istrinya bagaimana? Anaknya bagaimana? Itu kan maka manut Allah saja. Kalau sudah terlanjur dihitung lagi, nyusu itu pasti. Atau mungkin ya wis dek nek sampean bayar tak tompo kita kena sampean denggung rambutannya sampean wis dianya, itu kan lebih baik. Caranya tidak langsung sama, tidak, tapi dibagi laki 2 perempuan 1, setelah itu yang laki mensodakokan pada yang perempuan. Mungkin juga sama, tapi caranya mulai taat pada Allah dulu. Nomor 2, jangan sapakat masuk neraka ya. Harta waris itu bukan miliknya yang mati, bukan miliknya hidup, miliknya Allah. Lalu Allah yang bagi, ya kudu manut yang sing duwe. Nggih. Tuh, kalau enggak percaya buktikanlah. Wong Quran kok dirobah dengan musyawarah. Nomor 2, tadi tentang apa nomor 2 itu? Oh, guru yang seperti teman. Guru bisa kok akrab dengan murid, tapi tetap murid menghormati sebagai guru. Kalau ada apa itu muridnya, Bu Guru, Pak Guru ada gini, matur. Tapi tetap dia mengakui itu guru saya muridnya. Itu adalah tergantung bagaimana akhlak guru itu sendiri. Mengajari dengan dengan akrab pada mereka saya itu lebih baik daripada mengajar dengan otoriter. Iya, dengan otoriter itu lebih baik. Tapi tetap aja mana guru, mana murid. Kalau enggak percaya buktikan. Jiwa seorang guru, meskipun akrab dengan murid, pasti murid tetap menghormati. Kalau sampai murid enggak menghormati pada guru gara-gara terlalu dekat, itu gurunya yang kurang bisa menempatkan dirinya sebagai guru. Nanti kalau ngajar bisa-bisa enggak dinut muridnya, alah Pak Guru biasa ngono kok. Gitu kan? Bisa-bisa diremehkan. Jadi tetap wibawa guru harus ada. Makanya ada kitab tadi, Adabul Alim. Yang disebut itu adabnya alim itu guru dulu. Baru yang belajar muta'alim itu, Masya Allah. Jadi jangan sampai murid jadi dinyanyah-nyonyai. Guru dinyanyah murid. Tahu nyanyah-nyonyah? Misalnya naik dewe, nyanyah-nyonyah. Pak Guru, masuk ini gak gelem naktir Pak, misalnya. Itu kan nyanyah-nyonyah namanya. Apalagi muridnya perempuan itu. Kemudian yang ketiga tadi tentang kalau guru menyimpang, kalau itu guru yang alim, menurut kita menyimpang, tapi guru itu punya ilmu tersendiri enggak sama dengan kita. Maka asumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. La na'amaluna wal a'malukum la hujjata bainana bainakum. Bagi amalku, bagi amalmu, tidak ada perdebatan antara aku dan kamu. Tetapi kita tahu persis mungkin guru itu lupa, mungkin guru itu terlena. Lalu bagaimana kita ingatkan? Dengan cara yang sopan, diskusi, nada tanya. Jadi jangan, loh Pak Guru salah, bukan, nada tanya. Pak Guru, kalau yang ini begini, terus kita dukung, terus pundi ngoten niku. Oh iya ya nduk misalnya. Jadi nadanya nada tanya sehingga gurunya enggak merasa ditentang. Anak saya dulu ketika sekolah SD dia bilang, Bu Guru salah loh Bu, ngantun kadang-kadang. Terus loh Bu Guru itu, jangan gitu ya nak, nanti lagi tanya pada guru, Bu Guru apa ndak gini. Itu sehingga nadanya nada tanya. Ketika saya kecil saya dulu ada anti taf'alu gitu. Itu salah banget, anti taf'ulina, anti taf'alu. Pak Guru bukan taf'ulina. Oh iya terima kasih. Paling enggak kan kita enggak nentang, tapi cukup bahwa dia tahu, hanya saja mungkin terlena atau gimana. Oke. Selanjutnya Bu Ari ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi disampaikan bahwa hadis itu juga salah satu dari Al-Quran. Di dalam wahyu, wahyu. Bahwa di bulan Rajab itu kan ada beberapa puasa yang dianjurkan. Tapi juga banyak berselebaran ulama menyatakan bahwa hadis itu dhaif. Nah, maksud saya macam-macam hadis dan kalau itu dhaif, apakah itu kita tidak mendapatkan pahala atau bagaimana? Yang kedua Bu Nyai, tentang akhlak. Ngapunten bahwa ada beberapa di pemerintahan pejabat itu kepada yang lebih sepuh itu
kok akhlaknya dinilai kurang atau tidak bermoral. Akan tetapi lingkungan sekitarnya itu demikian mendukungnya. Nah, apakah itu moralnya itu sudah jamaah kurang bagus atau bagaimana? Dan kami yang di bawah ini yang tentunya tidak sampai ke atas menyikapinya itu bagaimana supaya anak-anak kami itu melihat tontonan yang ada itu bisa mengambil positifnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana jawabannya? Pertanyaan menarik ya, menarik, bagus sekali itu. Nadanya nada apa namanya cool gitu ya. Meskipun pertanyaan Janet itu gitu ya. Masya Allah. Pertanyaan pertama tadi itu hadis doif. Sebagaimana yang kita dengar seliweran sekarang hadis bulan Rajab. Hadis itu menurut dari kualitas perawinya ada hadis doif, ada hadis hasan, ada hadis soheh. Dilihat dari jumlah perawinya, kalau tadi itu kualitas perawinya, dari jumlah perawinya ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis masyhur. Ketangkasan itu lama ya, saat semester nanti. Nah sekarang yang hadis doif saja. Hadis doif, hadis soheh, hadis hasan, itu semuanya hadis. Itu semua sabda Nabi, itu semua perilaku Nabi. Yang menjadi doif atau hasan adalah karena katutan orang yang meriwayatkan itu tidak memenuhi syarat perawi hadis. Harus adil, harus dobit, harus adil, dobit, kemudian alim, suyuh dan sebagainya. Kalau ada hadis yang menyebutkan orang pernah makan di pasar misalnya, itu hadisnya sudah bukan hadis soheh. Jadi bukan karena hadisnya, tapi karena perawinya. Ada orang perawi hadis kadang-kadang dia lupa merawikan hadis, itu sudah tidak soheh. Orang itu loh kadang-kadang lupa. Jadi dari perawi, bukan dari. Makanya apakah hadis soheh, hasan dan doif itu semuanya dari Rasulullah. Hanya karena kualitas perawinya yang kurang memenuhi syarat sebagai perawi hadis soheh, maka kegunaan hadis itu hanya untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan amal. Nek ngelakoni ini oleh ganjaran sakmene tak lakonane itu. Padahal pahala itu loh, satu aja nggak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Kan memang pahala itu begitu tinggi ya, Masya Allah. Fadhailul amal. Tidak sebagai dasar menetapkan hukum. Tuh, hadis dhaif ya. Yang hadis nggak boleh dilakukan itu hadis maudhu', itu yang bukan hadis, itu palsu. Itu ucapan seorang diakukan dari Rasulullah. Zaman perbedaan pergeseran antara Ali dengan Sufyan itu, yang dukung Ali ngomong Nabi pernah berkata gini dukung Ali, padahal enggak. Lah itu hadis maudhu', itu yang enggak boleh dipakai sama sekali. Karena apa? Bukan hadis. Ya. Jangan dikatakan hadisnya dhaif. Jangan dikira itu enggak benar. Hadis tetap hadis. Untuk fadhil amal boleh. Jadi kalau Rajab hadis dhaif tetap aja dilakukan. Puasa, barang siapapun puasa di bulan Rajab maka diampuni dosanya. Lakukan. Hadis dhaif tetap hadis. Puasa tetap dapat pahala. Ya. Kecuali maksiat, kalau maksiat enggak mungkin dengan hadis. Yang kedua tadi tentang kalau ada orang yang kita ikuti salah atau dia justru melegalisir pihak yang salah, maka dari kita kalau kita tahu salah, ya nama kata tahu salah, ya enggak diikuti. Kita ngikuti ulama, kita ngikuti guru itu itba', enggak boleh taklid. Kalau taklid itu ikuti buta, enggak tahu dasarnya ngikuti aja. Kalau itba' ngikuti tahu dasarnya. Oh dasarnya enggak benar, kok enggak ngikuti, itu karena itba'. Ya, ngikuti tahu dasarnya. Itba' itu sama dengan orang naik bis mau ke Surakarta misalnya. Dia tahu tujuannya Surakarta. Tapi kalau taklid sama dengan sapi naik truk. Tahu-tahu dibawa ke tempat penyembelihan.
Ya Banda. Itaklid. Jadi dengan taklid harus itba, tahu dasarnya apa. Kalau kita dasarnya ternyata salah, ya lakum lana amaluna walakum amalukum tadi, bagi amalku bagimu amalku. Ngoten nggih. Jadi kadang-kadang manusia itu makhluk khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Mungkin sedang lupa. Masa orang lupa kita ikuti, orang salah kita ikuti. Kalau kita tahu bahwa itu enggak benar, ya kita ngikuti Allah dan Rasulnya saja. Seperti yang pertama tadi. Jangan bikin hukum yang di luar ketetapan Allah dan Rasulnya. Lanjutnya Allah berfirman, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Innalladzina, orang-orang yang yunadunaka, mereka memanggil-manggilmu Nabi Muhammad, min wara'il hujurat, dari belakang ruang, dari belakang kamar. Aktsaruhum, kebanyakan mereka la yaqilun, mereka enggak paham, mereka enggak berakal, mereka bodoh. Nabi di dalam rumah dia, Nabi, kula tunggu Nabi, ada masalah itu Nabi. Itu kalau dia punya pikiran kan enggak gitu. Sebaiknya bagaimana solusinya? Firman Allah selanjutnya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Walau annahum, kalau saja mereka sabaru, mereka sabar, hatta takhruja, sampai kau keluar, ilaihim, menemui mereka, lakana, nisa itu ada, khairon, lebih baik, lahum, bagi mereka. Tetapi wallahu Allah ghafurun, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Kalau toh ada yang suara keras dari luar ruangan tadi, kalau ada seperti itu, Allah maha pengampun, Allah maha sayang. Ya saking gak ruwe gitu nggih. Tapi di sini dikatakan itu karena bodoh, karena enggak paham. Kalau pinter pasti nunggu Nabi keluar. Guru juga gitu. Bertamu ke rumah guru belum keluar. Nanti sih bilang, oh ada tamu. Kalau itu guru ditunggu saja sampai guru keluar. Ada kalanya kalau guru yang alim, guru makrifat, guru itu tahu siapa tamu yang akan datang. Dan bahkan masih di jalan, oh itu mau ke sini. Gurunya tahu apakah segera saya temui atau saya uji dulu. Gurunya juga maha tahu. Gurunya juga tahu. Ada kalanya langsung, ada orang itu nemui guru, nemui Abah Mas'ud itu. Itu sudah 3 malam. Beliau perso, ada tamu yang mau butuh besar itu beliau perso. Tapi diuji, benar apa enggak pengen ketemu saya? Malam-malam ngelihatnya ya dari ruangannya guru itu, enggak kelihatan ta. Sakno turu ngene musala kademen. Yes engko tak celih dipanggil. Ternyata apa? Dia punya hutang yang jika hartanya dijual semua, enggak cukup untuk bayar hutang. Akhirnya oleh apa itu disuruh sholat tahajud 12 rakaat. Setiap rakaat membaca Bismillahirrahmanirrahim 100. Dilakukan sekian. Yang terjadi apa? Hutangnya lunas semua. Itu salah satu contoh. Dia sabar nunggu. Gurunya tahu kalau itu. Nah, kalau kita bukan guru yang makrifat, ya karena ada keperluan dan gurunya yang ada masalah dipanggil nggak apa-apa. Ada tamu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau guru-guru yang sekelas Nabi, maka lau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Kalau mereka sabar sampai ditemui oleh guru itu lebih baik, Masya Allah. Pemirsa, apa yang kita kaji kali ini, Masya Allah, penuh dengan sopan santun, tawadhu, akhlakul karimah, ya. Bahwa kita manusia jangan bikin hukum yang bukan ketetapan Allah dan Rasulnya. Jangan ngarang-ngarang nuruti nafsu dengan dalil ijtihad. Ijtihad itu pasti dasarnya Quran hadis. Kalau bertentangan dengan Quran hadis, pasti itu hasil karangan dari nafsunya. Jangan lakukan itu. Apa yang kita lakukan, apa yang Al-Quran dan hadis melegalisir sebagai dasar ada. Okay. Atau dari kaidah fikih tadi. Karena Allah maha mendengar, maha tahu. Bagaimanapun kita bermaksud baik, Allah juga tahu. Bermaksud jahat, Allah juga maha tahu, Masya Allah. Selanjutnya langsung akhlak pada guru.
jangan bersuara keras, jangan membentak, jangan menentang, jangan menyakiti hatinya pada guru. Kalau itu terjadi, maka kalau zaman Nabi, hapus, terkikis habis pahala amalnya. Kalau sekarang enggak dapat ilmu manfaat dan tanpa kita sadari, makanya guru harus mendidik murid berakhlakul karimah. Dan jangan guru malah nyontoi akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Guru dengan muridnya perempuan sudah biasa cablek-cablek padahal enggak sejenis, bukan muhrim. Itu kan akhirnya menjadi muridnya nyanyah-nyonyah, enggak menghormati gurunya. Itu karena akhlak guru itu sendiri, maka guru itu digugu dan ditiru. Kemudian orang-orang yang kemudian tawadhu, kemudian manut, bersuara lembut pada gurunya, itu orang dipilih oleh Allah jadi orang yang takwa. Dipilih oleh Allah untuk diberi pahala, diberi derajat agung. Mungkin dijadikan wali Allah, mungkin dijadikan tokoh, dijadikan orang yang ulama besar karena dia sopannya kepada guru, merendahkan suaranya. Kemudian jangan menjadi orang memperlakukan gurunya seperti teman. Dikisahkan dengan dalam Al-Quran tadi, manggil gurunya dari luar ruangan. Pak Guru, tunggu Pak Guru. Tunggu Pak Guru. Itu enggak pinter apa? Bodoh. Seharusnya gimana? Selanjutnya ditunggu sampai keluar. Tapi sekarang kan canggih di WA. Gimana kalau di telepon, kalau ulima ridhohu, diketahui ridho hatinya nggak ada masalah. Kalau dia tak telepon mesti ngerasa dikupui, muring-muring kok. Berarti kan bukan ulima ridhohu, ya jangan ditelepon. Tapi kalau pasti Pak Guru terima kasih karena sudah kasih tahu saya tunggu di sini. Iya, ya, alhamdulillah gitu. Nah, kalau memang tidak menimbulkan hal yang negatif, no problem. Tapi kalau negatif, hindari menyakiti hati guru. Saya kira gimana menghadapi guru? Sabarlah menunggu sampai guru melayani kita. Tapi kalau ada pelanggaran, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang murid-murid yang taat pada guru, dapat ilmu manfaat, taat pada Allah dan Rasulnya, dapat bahagia dunia akhirat. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.